Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bab kemarin, masih bab kalam ya. Di sini akan menjelaskan tentang tanda-tanda kalimah isim. Kemarin kalam itu kan kalim dibagi menjadi 3, atau kalimah itu ada 3, isim, fiil, dan huruf. Sekarang saya akan menjelaskan masing-masing daripada isim, fiil, huruf. Untuk pada bab ini semuanya sudah tercantum isim, fiil, dan huruf. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Untuk murad pertama itu dimulai dari lil ismi. Lil ismi itu tetap kedua kalimah isim. Tamyizun, sesuatu yang membedakan. Isim itu bisa dibedakan dengan adanya jar. Ulangi. Kalimah isim itu bisa dibedakan dengan adanya tanda jar, tanwin, nida, dan al. Selanjutnya musnad. Nah, ini yang jarang kita temukan. Musnad ini termasuk daripada anfaul alamat ya. Alamat yang paling bermanfaat ini musnad, karena ini jarang dipublikasikan. Nah, ini Ibnu Malik langsung mempublikasikan kalimat musnad. Nanti keterangannya di bawah. Kalimat isim bisa dibedakan dengan adanya tanda jar, tanwin, nida, dan al. Contohnya, untuk yang jar, contohnya marortu bihulami zaidin al-fadili. Marortu lewatan sopo ingsun bihulami zaidin tetemu kelawan punakawane Zaid. Mahallus syahid pada lafad marortu bihulami zaidin ini ada pada lafad hulam, ada pada lafad din, ada juga pada lafad fadil. Untuk jar itu tidak mesti dalam posisi jar majrur, bisa juga dalam bentuk kalau ini kan posisinya mudhaf ilaih kan. Kalau hulami jarnya karena jar majrur karena kemasukan huruf ba. Kalau zaidin jarnya karena menjadi mudhaf ilaih daripada lafaz hulam. Selanjutnya al-fadil, dia juga termasuk tanda kalimat isim jar dengan alasan dia menjadi sifat daripada zaid. Kalau ada lafaz yang dibaca jar kasroh, jadi jar itu tidak mesti kasroh ya, bisa juga berbentuk tanwin seperti ini, itu namanya jar. Kalau ada kalimat yang dibaca jar huruf akhirnya, berarti kalimat isim. Karena yang namanya nahwu itu adalah pembahasan huruf akhir ya, harokat huruf akhir. Lain dengan sorof, kalau sorof itu pergantian atau perubahan. Ya, itu yang pertama jar. Yang kedua adalah tanwin. Tanwin itu al-munqasim litamkin. Jadi tanwin itu perlu kita ketahui bahwa yang namanya tanwin itu dapat dibagi menjadi 1 tanwin tamkin. Tanwin tamkin itu adalah wahwa al-lahiq lil asma'il mu'robah. Al-lahiq lil asma'il mu'robah. Jadi tanwin tamkin itu adalah tanwin yang masuk pada isim-isim yang mu'rob. Zaidun itu kan mu'rob, bisa zaidin, bisa zaidun, bisa juga zaidan. Nah, tanwin yang ada pada isim-isim yang mu'rob itu namanya tanwin tamkin. Seperti rojulin, dia bisa rojulun, bisa rojulan. Nah, ini nama tanwinnya ini tanwin tamkin. Itu yang pertama. Tanwin yang kedua adalah tanwin tankir. Tanwin tankir itu adalah kebalikan daripada tamkin, al-lahiq lil asma'il mabniyah. Contohnya marortu bisibawaihi. Nah, ini jar ya, dengan menggunakan kasroh. Dia statusnya makrifat loh.
statusnya makrifat. Kenapa? Karena dia isim alam. Nah, sekarang kalau posisi sibaweh, orang yang bernama sibaweh itu banyak, bagaimana? Nah, nanti tinggal ditanwinkan saja. Kalau kemasukan tanwin, lafadz sibawehi, kalau kemasukan tanwin, berarti sibawehin, berarti dia nanti statusnya nakiroh. Karena tujuan daripada tanwin dimasukkan pada lafadz sibawehin ini untuk mengumumkan. Jadi banyak orang yang bernama sibaweh. Tapi kalau Anda mengucapkannya itu bisibawehi, berarti ini ma'rifat tertuju pada satu orang. Ini kalam Arab ya. Lain dengan kalam kita orang Jawa. Kalau sibaweh ini dikasih tanwin, berarti dia kan nakiroh. Ini bahasanya asma'il mabniyah. Posisi sibaweh ini tidak mu'rob, dia mabni. Dia tidak boleh sibawehu, sibaweha, tidak bisa. Jadi dia sibawehin saja. Karena dia statusnya mabni, cara menakirohkannya, maka tinggal ditanwinkan saja. Nah, nama tanwin pada lafadz sibawehin itu adalah tanwin tankir. Selanjutnya pembagian tanwin yang ketiga adalah tanwin muqabalah. Tanwin muqabalah itu adalah tanwin yang masuk pada jamak muannas salim. Seperti lafadz muslimatin. Kenapa kok ini juga dikatakan tanwin muqabalah? Dengan alasan muqabilun li jam'il mudzakaris salim. Untuk membandingi jamak mudzakar salim. Kita tahu yang namanya tanwin itu adalah suara di akhir kalimat. Kita lihat muslimatin, ini kan bentuknya tanwin kalau melihat lafadznya. Kalau melihat suara, itu kan ada suara nun mati di akhir kalimat. Muslimatin. Sehingga kalau ditulis itu bentuknya muslimatin. Nah, seperti ini. Suara nun mati di akhir kalimat. Nah, ini tujuannya adalah muqabalah untuk membandingi jamak muadzakar salim pada lafadz muslimina. Nah, ini tanwinnya tanwin muqabalah. Muqabalatun li jam'il muannatsi salim. Muqabalah li jam'il mudzakari salim. Paham ya? Selanjutnya yang keempat adalah tanwin iwad. Tanwin iwad itu kan artinya pergantian, ijolan lah, ijolan. Apa? Tukeran. Iwad itu juga dibagi. Jadi kalau tanwin dibagi berapa? 4 ya? 4. Tamkin, tankir, muqabalah, yang terakhir iwad. Nah, nanti iwad ini ada 3 lagi. Yang iwad itu ada kalanya imma iwadun an jumlah, ada kalanya pergantian dari jumlah, ada kalanya pergantian dari kalimah, ada juga yang pergantian dari huruf. 3 ya. Kalau yang jumlah, wahwa al-lahiq li iz, tanwin yang masuk pada kalimat iz, seperti yauma izin. Nah, iznya ini yang dibahas, iz. Nah, ini zin, tanwin zin, ini ada jumlah yang dibuang. Di sana ada jumlah yang dibuang. Satu contoh gini, wa antum hina izin tanzurun, dalam surat Waqiah. Wa antum hina izin tanzurun iz. Nah, iz yang di sini tuh. Nah, tanwin yang ada pada lafadz iz ini sebetulnya ada kalimat-kalimat yang dibuang, ada jumlah yang dibuang. Jumlahnya itu berbentuk seperti ini. Hina iz balagot, hina iz balagot ar-ruh al-hulkum. Balagot ar-ruh al-hulkum ini diringkes menjadi tanwin. Jadi tidak perlu panjang lebar, bahasa daripada Al-Quran itu cukup disingkat menjadi tanwin. Ini salah satu di antara keindahan Al-Quran.
kalimat yang panjang lebar, tidak perlu banyak penjelasan, cukup disingkat menjadi tanwin. Artinya ketika ruh hina idza balaghat ar-ruh al-hulqum, ketika ruh itu sampai pada gulu menjing. Apa gulu menjing? Ya tenggorokan lah, ya gorokan lah. Gorokan lah. Ketika ruh itu sudah sampai pada hulqum, tanzurun, kalian melihat. Ya, mahalus syahid di sini ada pada lafadz iz tanwin, ini merupakan pergantian daripada jumlahnya jumlah fi'liyah. Balaghat ar-ruh, ada fi'il ada fa'il, jumlahnya jumlah fi'liyah. Hina izin, asalnya hina iz balaghat ar-ruh al-hulqum tanzurun. Nah, balaghat ar-ruh al-hulqumnya dihapus, diganti menjadi tanwin, hina izin tanzurun. Dah, itu yang pertama tadi jumlah fi'liyah. Yang selanjutnya adalah iwadun an kalimatin, pergantian daripada kalimat, contohnya kullun wa ba'dun. Nahwu kullun. Nah, kullun, tanwin yang ada pada lafaz kullun ini merupakan pergantian daripada kalimah. Kalimahnya itu berupa kullu insanin. Kullun ini asalnya adalah kullu insanin. Kullu insanin. Nah, insannya dibuang, diganti menjadi tanwin. Kullun ya'malu ala syakilatih. Jadi tanwin ini merupakan pergantian daripada insan yang merupakan kalimat isim. Jadi diringkas dengan adanya tanwin. Kullun wa ba'dun juga sama dengan ba'dun, seperti kalau dalam Al-Quran itu wa faddalna ba'dahum ala ba'din. Nah, wa faddalna ba'dahum ing sebagiannya rusul ala ba'din ing atasnya sebagian kang weneh. Ini maksudnya ba'din tanwin di sini ini sama seperti hum pada lafaz ba'din pertama, ba'dohum ala ba'dihim. Nah, ini bahasanya kalimat. Ini kan kalimat, ini kan kalimat isim. Isimnya isim domir. Isim domir. Dah, itu kullun dan ba'dun. Artinya tanwin pada lafaz kullun dan ba'dun ini merupakan pergantian daripada kalimat. Kalau kullun kullu insanin, kalau ba'dun ba'dohum. Contoh yang ini ya. Wa imma iwadun an harfin, ada kalanya juga pergantian daripada huruf. Contohnya jawarin wa khawashin. Nah, ini merupakan pergantian daripada huruf yang dibuang, yaitu berupa ya. Tapi itu dibuang, posisi jawarin tidak ada ya-nya ini fir raf'i wal jarri. Ketika posisi jar atau posisi rofa, dia harus membuang ya. Ini sudah banyak terlaku dalam tasrif itu banyak. Ketika posisi rofa dan posisi jar, dia harus dibuang kecuali dalam keadaan nasab ya. Kalau dalam keadaan nasab, dia harus dikembalikan lagi. Huwashin ketika posisi nasab menjadi huwashian. Nah, ketika posisi nasab, ya harus dikembalikan lagi. Lain halnya ketika posisi rofa dan jar, yaitu harus dibuang dan diganti dengan tanwin. Nama tanwinnya adalah tanwin iwadun anil harf, iwadun anil ja'il mahdzufah. Selanjutnya huruf nida. Nida itu ada 7 ya. A, kemudian I, kemudian ada ya, ada haya. Oh, ayah ya, ayah, haya, sama a, kemudian ya, kemudian terakhir wa. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Kalau a, I ini untuk makna dekat. Kalau ayah, haya, a ini untuk makna jauh. Sementara ya ini bisa dekat, bisa juga jauh. Sementara wa ini linudbah ya, untuk meratapi gitu kan, untuk meratapi. Wa maksudnya apa?
wa uzuna, aduh kupingku, aduh telingaku, seperti itu. Yang selanjutnya al juga merupakan tanda daripada kalimat isim. Al yang merupakan huruf ta'rif ya, contohnya Allah. Nah ini kan ada alnya ini kan. Kalau kalimat ada alnya berarti dia kalimat isim. Ar-Rahman dia juga ada alnya berarti kalimat isim. Ar-Rahim juga kalimat isim ada alnya. Jadi semua huruf-huruf dalam Al-Quran kalau kita preteli satu-satu, kita bisa satu-satu, itu semuanya akan kembali kepada isim, fiil, ya huruf. Semua kalimat dalam Al-Quran ya, kalau kita potong satu-satu itu kalau potong-potong nggak jauh-jauh dari ini, pasti ya kembalinya ketiga ini. Itu untuk kalimat isim. Selanjutnya musnad. Musnad itu ini jarang dipublikasikan. Ini juga kalimat tanda kalimat isim itu merupakan musnad. Contohnya koma zaidun. Nah ini musnadnya, status musnadnya dia adalah kalimat isim. Untuk musnad ilaih itu tidak mesti ya. Untuk musnad ilaih yang jelas kalau musnad dia harus berbentuk kalimat isim. Zaidun, contoh laginya zaidun qaimun. Nah musnad itu berupa kalimat isim. Selanjutnya bita fa'al tawa atat suwayaf ali wa nuni akbilan fi'lun yanjali. Kalimat fi'il itu bisa jelas dengan adanya tak pada lafadz fa'al taknya lafadz atats dan yaknya lafadz if'ali. Nah ini kalimat isim semua. Fa'al ta itu dikatakan kalimat fi'il dengan adanya tak ini. Atats juga dikatakan kalimat fi'il dengan adanya tak di akhir kalimat. Kemudian if'ali juga merupakan kalimat fi'il, tandanya ya. Wa nuni akbilanna dan juga nunnya lafadz akbilanna. Nah ini nunnya akbilanna juga merupakan tanda kalimat fi'il. Di sini kita tahu di akhir-akhir semua ya, di akhir semua. Ibnu Malik mencontohkannya di akhir semua loh, akhir huruf, akhir kalimat semua. Sudah, intinya kalimat fi'il itu bisa dibedakan dengan adanya ini. Untuk yang lainnya nanti. Makanya di sini juga ada sebuah keunikan, Ibnu Malik cuma mencontohkan yang ini saja. Tidak menulis sin, saufa gitu kan di alfiyah itu. Jadi masih tanda tanya, kenapa kok cuma ini doang gitu. Ya nanti kaitannya ada sama yang kemarin. Selanjutnya siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayyasham. Selain daripada kalimat huruf dan kalimat selain daripada kalimat isim dan kalimat fi'il itu namanya kalimat huruf, seperti contoh hal, fi, lam. Kalau dalam subban itu dikatakan kalau ada satu huruf atau dua huruf berarti dia pasti dikatakan kalimat huruf. Kalau tiga itu masih diperselisihkan, ada juga yang berupa isim, ada berupa huruf, ada juga berupa fi'il. Hal, fi, lam. Nah ketiga-tiganya ini kalau tidak disambungkan dengan kalimat setelahnya dia nanti tidak punya makna. Hal maknanya apakah. Nah kata apakah ini tidak bisa memiliki makna apakah. Hal tidak bisa memiliki makna apakah ketika tidak disambungkan dengan kalimat setelahnya. Kalau kita cukup tulis hal saja dia tidak punya makna, maka dia harus disambung dengan kalimat setelahnya. Hal, fi, lam dan yang lain-lainnya. Fi'lun mudhari'un yali lam kayyasham. Untuk lam itu akan masuk pada fi'il mudhari', contohnya yasham, lam yasham. Lam yasham orang ngambu sopo wong, orang itu tidak mencium sesuatu. Sudah, keterangannya nanti bisa dilihat di syarah masing-masing. Bisa lihat di Ibnu Aqil, Ibnu Hamdun, Ibnu Nazim, Ibnu Tulun. Terus banyak ya, Subban, Khudori, semuanya banyak syarah-syarah alfiyah itu bisa kita lihat penjabarannya di sana. Ini hanya ringkas saja. Mungkin bagi teman-teman jika ada yang mau dipertanyakan silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia di bawah. Selanjutnya untuk
Makna yang tersembunyi daripada nazam alfiyah di sini sedikit saya ungkap. Ini masih kaitannya dengan nazam kemarin. Kalamuna lafdzun mufidun kastaqim wa ismun maf'ulun tsumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun bi kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wa nida wa al musnad ismi tamyizul hasal. Kita ketahui kemarin itu isim itu adalah nama, ya kan? Fi'lun itu adalah pekerjaan, kalau harfun itu adalah gerakan-gerakan kita. Sekarang dilanjutkan dengan jar. Isim yang pertama membahas nama kita, nama pribadi masing-masing manusia. Ismun, nama atau harga diri seseorang lah intinya. Itu bisa dibedakan dengan adanya jar. Kita pahami bersama, sudah maklum bahwa yang namanya jar itu yang dimaksudkan adalah tawadhu, ya kan? Khafad atau rendah diri gitu kan. Dengan adanya tawadhu, tanwin itu apa sih? Suara nun di akhir kalimat, dia tidak tertulis nunnya itu tidak tertulis, namun tertulis hanya tulisannya saja. Hanya tertulisnya tidak ada nun, tapi dalam pengucapan dia ada nunnya. Dia dengan cara samar gitu. Yang diungkapkan nun itu tidak tampak, justru yang ditampakkan itu yang lain. Apa bahasanya? Kita mengerjakan, tapi biarlah orang lain saja yang tenar. Apa namanya itu? Ya artinya kita tidak perlu menampakkan diri muncul di publik gitu kan. Kita cukup di belakang saja, biar yang lain saja yang menggantikan pekerjaan kita. Seperti nun mati itu dia mengerjakan tanwin itu muslimatin, ada suara nun, tapi dia tidak tampak gitu kan. Dia bersembunyi. Justru yang tampak itu malah tanwinnya. Artinya dia tidak menampakkan diri, menonjolkan diri di depan umum. Dengan adanya tawadhu, dengan adanya dia tidak riya, dia melakukan sesuatu namun tidak mau ditampakkan, dia juga selalu mengundang-undang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Boleh dibilang kita itu zikir lah. Ya Latif, ya Latif, ya Latif itu kan. Bolehlah dibilang seperti itu dengan adanya nida, dengan adanya al. Al itu kan salah satu huruf ta'rif itu kan. Ta'rif itu kan salah satu huruf ta'rif itu kan memakrifatkan untuk mengetahui. Artinya kita sampai apa boleh dibilang kenal gitu kan, kenal dengan diri kita sendiri. Ya bahasanya mungkin bisa dipaham lah makrifat itu ya. Kemudian musnad itu kan seperti tadi ada musnad ilaih, seperti pada lafaz Zaidun qaimun, ini musnad ilaih. Status qaimun ini disandarkan kepada Zaidun, artinya kita bersandar kepada Allah gitu kan. Nah, ketika kamu melakukan tawadhu, kamu tidak riya, kamu juga selalu zikir, kamu juga selalu mengenal Allah, kamu juga selalu menyandarkan keseharianmu di hadapan Allah, maka kamu akan mendapatkan gelar, kamu akan mendapatkan nama, harga diri yang tinggi di sisi Allah. Itu isim. Selanjutnya fi'lun. Fi'lun itu kan kalau kemarin kita artikan sebagai pekerjaan gitu kan. Pekerjaan itu bisa kita ketahui dari hasil akhir, finishing, ending daripada pekerjaan kita itu bisa diketahui. Makanya di sini Ibnu Malik menggunakannya di akhir-akhir saja. Untuk saufa, sin di depan itu tidak diungkapkan oleh beliau, justru di akhir, karena yang namanya fi'lun itu bisa tampak di akhirnya nanti, hasil akhirnya intinya itu. Nah itu akan membekas pada diri kita sendiri. Pekerjaan itulah yang menempel, karena manusia itu kan umumnya menilai kita itu di akhirnya saja. Kita bermain bola, sekalipun permainan indah, tapi kalau finishingnya tidak bisa gol, justru malah kalah. Kan keindahan itu sia-sia. Justru di hasil akhir itulah, ending daripada pekerjaan itulah. Sama seperti apa, diore sama diorea, terus dipupuk, dikasih pupuk, di apa, lemon bahasa kita mengoyos. Giliran waktunya panen, kita tidak punya karung, itu kan sama saja. Akhirnya padi yang kita panen itu kan entah kemana gitu kan.
Intinya hasil akhir lah. Siwa humal harfu kahal wafi walam. Selain daripada nama dan pekerjaan kita adalah gerakan-gerakan kita seperti hal fi'lam. Sebelum kita bergerak melakukan sesuatu, tentu kita hal. Apakah ini benar tidak ke depannya nanti? Kalau begini bagaimana? Kalau begini boleh enggak gitu loh. Sebelum gerak, kita dipikirkan terlebih dahulu ini baik atau tidak, maslahat atau tidak, manfaat atau tidak. Tentu kita dengan tafakur terlebih dahulu. Nah, untuk fi'lun mudhari'un, pekerjaan yang akan kita kerjakan ke depan nanti, yali lam. Jangan lupa, harus kamu iringi dengan lam. Lam itu nafi, harus kamu iringi dengan kalimat tidak. Ini satu bahasa Ibnu Malik yang mengungkapkan tentang antisipasi. Awas kalau kamu melakukan sesuatu, awas ada lam. Ada sesuatu yang negatif. Artinya untuk mengantisipasi saja. Untuk melakukan pekerjaan ke depan, itu antisipasilah dengan huruf lam. Harus ada rem. Seperti Yasham, kamu mencium sesuatu. Nah, berarti itu tandanya di depan ada begini, begini, begini. Nah, itu sedikit ulasan tentang bab kalam, melanjutkan tentang bab yang kemarin. Again, itu saja keterangan dari saya. Selebihnya silahkan kalian, kalau memang ada yang perlu dipertanyakan, silahkan pertanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk channel kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.